Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Melati Putri, NRT 210-319-7042 dari D3 PJJ-TIA 2019. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan post-test workshop kecerdasan buatan materi algoritma genetika dengan studi kasus penjadwalan mata kuliah. Introduction-nya, algoritma genetika itu dikembangkan pertama kali oleh John Holland dari New York, Amerika Serikat, yang dipublikasikan dalam bukunya yang berjudul Adaptation in Natural and Artificial Systems tahun 1975. Algoritma genetika merupakan teknik untuk menemukan solusi optimal dari permasalahan yang mempunyai banyak solusi. Teknik ini akan melakukan pencarian dari beberapa solusi yang diperoleh sampai mendapatkan solusi terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan atau yang disebut sebagai fungsi fitness. Algoritma ini masuk dalam kelompok algoritma evolusioner dengan menggunakan pendekatan evolusi Darwin di bidang biologi seperti pewarisan sifat, seleksi alam, mutasi gen, dan kombinasi atau crossover. Karena merupakan teknik pencarian optimal dalam bidang ilmu komputer, maka algoritma ini juga termasuk dalam kelompok algoritma meta-heuristik. Aplikasi algoritma genetika itu dapat ditemukan di berbagai bidang, terutama bidang-bidang yang memerlukan solusi kombinatorik seperti penjadwalan, peramalan, jarak terpendek, dan kombinasi ransum atau bahan. Algoritma genetika sering dipakai untuk melakukan simulasi dengan komputer untuk mendapatkan solusi terbaik berdasarkan calon-calon solusi yang visible. Proses pencarian solusi terbaik dimulai dengan merepresentasikan solusi-solusi yang mungkin terjadi berdasarkan domain yang biasanya dalam bentuk string biner 0 dan 1. Dari representasi ini dibentuk populasi individual secara acak yang membentuk suatu generasi. Kemudian dari setiap populasi yang terbentuk dievaluasi dengan menggunakan fungsi fitness untuk dapat memilih populasi terbaik. Kemudian populasi dimodifikasi dengan mutasi dan kombinasi untuk mendapatkan populasi baru. Proses ini diulang sampai mendapatkan individu dari populasi yang mencapai nilai fitness. Nah, langkah-langkahnya algoritma genetika itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan representasi individu dari populasi. Yang kedua, pembentukan populasi individu secara acak. Yang ketiga, evaluasi kecocokan setiap individu dalam populasi berdasarkan fungsi fitness. Yang keempat, memilih individu dengan nilai kecocokan paling tinggi. Yang kelima, kombinasi antar individu terpilih dalam populasi dan mutasi individu dengan tingkat tertentu untuk membentuk populasi baru. Dan yang terakhir, proses 3, yaitu evaluasi kecocokan setiap individu dalam populasi berdasarkan fungsi fitness, dan seterusnya itu diulang sampai mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, berikut adalah contoh implementasi kode program dengan Java. Ini pada studi kasus penjadwalan mata kuliah. Baik. Di sini nama proyeknya adalah genetika jadwal mata kuliah. Ada 3 package. Package defaultnya untuk main, kemudian ada package core untuk proses algoritma genetikanya, kemudian ada view untuk form atau input datanya. Oke, pertama kita lihat di view-nya ya. Kok di dalam main ini dia memanggil run, kemudian di dalam run di dalam run ini dia memanggil view input data view. Nah, di dalam run di sini dia memanggil input data view. Kemudian kita tutup dulu. Sekarang di input data view, formnya nanti akan seperti ini.
Nah, dari input data view, ini akan dia memanggil data. Jadi, dia memanggil file data. Jadi, semua data mengenai apa ini? Semua data dari mata kuliah, dosen, ruang, dan kromosom itu akan dikelola oleh file kelas data dalam package core. Nah, di sini di package di kelas data ini pakai release. Nah, di sini ada setter getternya semua. Untuk proses insertnya ya, dan tabelnya. Kalau tabel kita buat di sini asumsinya adalah harinya hanya 5 hari perkuliahan, hari Senin sampai Jumat. Di sini kemudian kita dapatkan nilai fitnessnya juga di sini. Kemudian ada probabilitas dan probabilitas kumulatifnya. Kemudian ada kita lakukan crossover juga. Tapi ini dari kromosom ya. Kemudian di sini juga dilakukan optimasi. Kok yang optimasi info.java ini adalah form untuk menampilkan hasil optimasinya ya. Nah, oke, itu untuk data.java. Kita coba yang kromosom.java. Isinya adalah seperti ini. Nah, ini untuk pengaturan jamnya ya. Jadi jamnya di set ada 4 jam matkul di sini. Oke, kemudian di kromosom to array coba. Isinya seperti ini, dari kromosom ke array. Kemudian array to kromosom. Isinya hanya seperti ini ya. Dari array dikembalikan ditampilkan dalam bentuk kromosom. Kemudian kalau optimasi dan input tadi hanya formnya, jadi di sini hanya kosongan. Dia hanya mengambil data dari data di sini dari proses optimasi di kelas data. Kemudian ini ada tabel model kromosom. Nah, jadi kita generate tabelnya di sini ya. Baik, sekarang kita akan coba jalankan. Ini tetap saya buka. Jalankan main.java-nya. Kali ini kita menampilkan dengan GUI ya. Nah, di sini kita inputkan dulu jumlah mata kuliahnya. Pada semester ini ada 10. Mata kuliah yang pertama adalah workshop kecerdasan buatan. Yang kedua ada rekayasa perangkat lunak, workshop administrasi dan manajemen jaringan, kemudian workshop produksi perangkat lunak, kemudian tata tulis sistem pendukung keputusan,
pemrograman lanjut, workshop administrasi basis data, workshop pemrograman framework, dan terakhir bahasa Inggris. Kemudian kita inputkan dosennya, juga ada 10 dosen. Dan ruangannya, misal kita set ada 5 ruang. Nah, kromosomnya, jika kita pilih 2 misalnya, nanti akan ada tampil 2 solusi ya. Baik, kita akan coba inputkan. Nah, kemudian kita generate solusinya atau kromosomnya. Nah, ini ada 2 kromosom, bisa terlihat ya. Yang satu ini ada 2 kromosom kebalik. Ini adalah solusi yang pertama dan ini adalah solusi yang kedua. Nah, jadi di sini ada beberapa solusi yang ditawarkan dengan metode algoritma genetika, solusi untuk penjadwalan. Nih. Agar jadwalnya tidak sampai crash ya. Misal ada 2 kelas dengan jadwal dengan jumlah mata kuliah, dosen, dan ruangan yang sama. Maka pasti perlu ada jadwal yang berbeda. Nah, dengan algoritma genetika ini membantu kita untuk mengatur masalah penjadwalan seperti tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat optimasinya, nah ini adalah proses optimasinya ya, dari kromosom awal, kromosom ke-0, kemudian kromosom ke-1, kemudian dilakukan proses crossover, hasilnya adalah kromosom 0-nya seperti ini, kemudian kromosom 1-nya seperti ini. Kemudian dilakukan proses mutasi juga. Nah, ini tadi semuanya tersimpan dalam file dalam kelas data ya. Dilakukan proses mutasi juga sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini ada 2 solusi ya, ada kromosom 0 dan kromosom 1. Itu untuk optimasinya. Coba rapikan. Oke. Berikutnya kita coba lihat tes programnya. Nah, tes programnya seperti ini ya. Fitness kromosom ke-0, nilai fitnessnya seperti ini. Kemudian fitness kromosom ke-1, berarti ini ya, kromosom 2 ini. Kromosom ke-1. Kemudian probabilitasnya adalah ini. Kromosom ke-0 probabilitasnya 0,49. Kemudian kromosom ke-1 probabilitasnya 0,505. Ini kalau di total hasilnya pasti 1 ya probabilitas. Kemudian probabilitas kumulatifnya seperti ini dan randomnya adalah seperti ini. Oke. Ini tadi adalah struktur kodenya ya. Jadi ada 3 package. Ada core untuk proses algoritmanya dan view untuk input datanya. Kemudian ini adalah contoh dari source code dari kelas data. Nah, di sini adalah hasil outputnya tadi ya. Ini inputannya, kemudian ini hasil solusinya. Ini adalah proses mutasinya dari kromosom, kemudian diolah ke crossover dan masuk ke proses mutasi. Kemudian ini adalah trace programnya. Baik,
Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.